Tapi kalau orang tayyibin mati, itu disambut para malaikat dengan kata salamun alaikum fadkhulul jannah. Itu kata para malaikat. Nya sambutan itu kan karena orang mulia. Enggak betul Ibu? Ini orang kok disambut dia mulia. Makin mulia orang, makin banyak orang menyambutnya, betul? Makin mulia posisinya, makin ramai sambutannya, betul Ibu? Inilah Ustaz Abdul Samad kalau datang ke Ikhwanul Muslimin kok disambut nak? Oh ramai orang nyambut Ibu, saya orang tahu. Kalau ambo datang, oh datang lah, pulang lah, ada sambut dah nak. Baru kena sambut ambo tiba. Kadang ambo dak sambut Ustaz Abdul Samad lah, dah tahu. Macam itu tu. Jadi kemuliaan orang tu lihat saya dia menyambutnya. Asal disambutnya tanda mulia tu. Kalau tak disambutnya tu biasa-biasa tu orangnya tu. Hendak betul. Makanya ibu-ibu kalau ibu lagi menghormati suami, sambutnya pulang. Tu tanda suami ibu barago di ibu bersambutnya pulang. Ya di muka pintu tu ibu sambut bukan pintu ambil entasnya tu kan bajunya. Tu tandanya barago tu. Tapi kok pulang lah, pai lah, balik lah, anti lah, tu dak barago lah tu ya. Akhirnya apa-apa dulu, saya kan ketika lebar gaji gadang tunjangan banyak ibu sambut. Ya tu, walai itu memang itu lagi batalu aja. Ya, dak batalu itu kau lah, bertutup pintu kandang lah. Pulang lah, dak lah, kau pulang biar nanti seorang ambil sambal, seorang makan, seorang mengangkat piring, seorang gitu. Itu dak barago kami di ibu nang mulai tu. Ya, bukti kami lebar ragu di ibu kok pulang kami membawa tak membawa sambutlah kami. Jadi muka pintu ibu tanya ke makan apa, ke minum apa, ke mandi apa, ke lalu apa. Kok kami pulang ibu main HP. Tanya siapa atau apa. Tanya masaknya antuk saya masak. Kamu dak curhat ibu ya, jadi ibu dulu mau curhat tu. Dia para ibu-ibu bersama, dia dari atas ke bawah. Ajak Nabi Adam sampai hari kiamat itu bentuk. Makanya orang yang mati baik itu disambut para malaikat tu. Orang yang mati berhutang tak sampai ke alam barzakh. Nah, dua hadis dulu Ibu. Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam. Iya, karena begini, karena Bapak Ibu, ini seperti tanaman, seperti pohon. Pohon itu kalau dari kecil itu condongnya ke barat, dia pasti robohnya ke barat. Kalau dari kecil condongnya ke timur, jarang yang robohnya ke barat, dia ke timur juga. Manusia begitu. Kalau dari kecil dia sudah mengarah kepada kebaikan-kebaikan, dia akan mati pada kebaikan. Kalau dari kecil dia condong ke kemaksiatan, ya dia mati dalam maksiat itu. Makanya usaha kita terus berjalan di atas kebaikan. Kan kata Allah begitu, innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Orang yang beriman kepada Allah, lalu mereka lurus terus di jalan yang benar, istiqamah dalam kebaikan-kebaikan. Maka ketika kematiannya,
tatanazzalu alaihimul malaikah, turun para malaikat. Untuk apa malaikat turun? Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kau jangan takut. Jangan takut. Karena kematianmu tidak akan sakit. Kau jangan sedih meninggalkan dunia dan keluarga. Ini surga. Ada orang ketika akan mati itu Ibu dipertontonkan surga kepadanya. Tontonkan. Hingga kematian yang sakit itu tidak terasa sakit lagi. Karena kematian itu prinsipnya sakit, karena dia puncak sakit. Ya. Tapi orang yang sedang memandang surga, nyawanya dicabut, dia tidak merasakan sakit. Bukan mati tidak sakit, hilang sakit karena kenikmatan yang sedang ditontonnya itu. Pernah Bapak Ibu cerita Nabi Yusuf lewat di depan ibu-ibu yang macik pisau. Ya tak? Nabi Yusuf kan gagah. Ibu sedang macik pisau, lewat Nabi Yusuf, disuruh Zuleha, lewat kata Ibu Zuleha. Lewat, faqatta'na aydiyahum, potong tangannya Ibu. Tak sekali potong Ibu, kelana anik mereka Ibu. Tak ada sakit. Apa tak sakit? Jari terpotong, sakitlah. Cuman hilang karena ini indah yang Masya Allah ni. Mati persis seperti itu. Ampun tak Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf ampun kini terbakar keadaan ibu-ibu ini. Untung Nabi Yusuf ceramah. Ya, jadi ada orang-orang Bapak Ibu yang di akhir tu pasti baik. Kenapa? Istiqamah. Malaikat datang, yo, ni surgamu sudah selesai, sudah siap. Langsung meluncur saya keluar Bapak Ibu. Itu mati itu seperti itu. Syaratnya iman dan istiqamah. Artinya ada usaha. Itu yang saya sebut kalau condongnya ke timur, roboh ke timur. Pasti begitu tak hukumnya hidup tu. Makanya apa-apa ibu yang lah kini, yang lah beramal kini ini, jago amal-amal yang lah tu. Ya, kok pengajian ambo satiok pengajian di Ikhwanul Muslimin kok siapapun ustaznya ambo istiqamah tibo. Jago saya tu. Tunggulah mati lah. Kau mati ke tak saya. Hasil. Ya tak. Nyo amal kau yang paling baik tu istiqamah tu. Tapi kau ceramah cu ayam gadi batan lu aja dah amo lah tu lah. Sekali tibo sebulan hilang, sekali tibo sebulan hilang. Tu dah bisa dah. Istiqamah yo. Ya. Apapun amal itu Allah minta istiqamahnya, konsistensinya itu yang paling berat. Itu cara kita mati yang husnul khatimah tadi. Walaupun ada orang-orang tertentu yang Allah yang menentukan cara matinya sendiri. Ya, tapi kalau secara umum mati itu bisa kita rencanakan. Yang tidak bisa kita atur tempat, waktu dan sebab. Itu takdir namanya. Sebabnya, tempatnya, waktunya sudah Allah yang atur. Tapi caranya, keadaannya kita bisa setting. Bisa. Kalau tidak bisa lah mati kita setting caranya, maka malaikat itu tidak akan banyak yang mencabut nyawa. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Itu malaikat-malaikat yang mencabut nyawa itu tidak sama. Ada yang keras, ada yang lunak. Berarti kalau ada yang keras, ada yang lunak kan sifatnya kan pesanan kita. Ya Pak. Makanya Bapak Ibu ya, apalagi ibu yang lah pensiun, desain lah. Ini kena kalamu, padahal enggak 6 tahun tu Bapak Ibu lah cik-cik pilot tu ya. Ya desain lah waktu saya pendek ke lah. Ya, berkabar dia abu kemudian bisa jadi abu dulu Bapak Ibu ya. Tapi secara hukum alamnya kan yang dulu ke bumi dulu berangkat ke situ. Itu hukum alamnya gitu tu. Tinggal Bapak Ibu desain saja. Ambil ci amal tapi istiqamah. InsyaAllah karena janji Allah pasti begitu. Yang tak mungkin Allah menjanjikan sesuatu diubah janjinya. Ya, kalaupun ada tu mungkin ada hikmahnya dan tu kasuistis saja. Kalaupun ada kayu condong ke barat, rabah ke timur, itu kasus. Supaya orang yang saleh tidak bangga, tidak sombong dengan kesalehannya. Orang yang ahli maksiat tidak putus asa dari dosanya. Itu ada hikmah. Tapi tidak semua begitu. Generalnya
secara umum ya sesuai ke arah dia biasa bangun. Begitu tuh. Ibu bapak coba, ibu bapak kalau biasa bangun jam 4 jam 3 kalau tahajud, tidak pakai alarm lah kan? Dia jaga surang tu mah. Manusia mati begitu tuh Pak, sesuai kebiasaan dia. Apa yang biasa amal-amal dia lakukan, dia mati di situ. Ya, mati dia situ tuh. Ya. Kalau ada orang suku di meja mereka apa? Madu-adu batu. Nya bisa jadi mati sedang madu batu itu tuh Pak. Saya lah kamu. Aku pernah mau cerita dah Pak. Pernah kayak ada satu cerita kan. Nyo dari ketik hobi bakoa sampai tua bakoa kerja Pak. Sakit terakhir tu Pak, mari hari nya Pak sarang sakit tu. Udang. Kecil anaknya, taraga udang apa namanya? Saya cari pasalah. Bali udang ke pasalah dimasak dengan kapak udangnya cakap oleh. Tiba kawan sama mengkoa, kau Pak nyambil kartu udang tu. Kot. Matilah sampai. Itu makanya manusia kau mati sesuai kebiasaan tu. Itu makanya apa biasa kalau di majlis seperti orang yang tadi itu mati umrah. Kata Nabi dia menghadap Allah bertalbiyah nanti itu. Ya, mati sedang baca Quran, mati sedang sujud. Masya Allah tu kematian yang indah yang seperti itu. Nah begitu ya, ada usaha kita. Kalau sudah diusahakan nanti salah lagi itu takdir, itu benar-benar takdir. Tapi Allah tidak akan menyalahi janjinya itu, percayalah Bapak Ibu. Ya. Nah. Masih ada Bapak Ibu? Silakan Pak. Ya, kesepakatan dalam maksiat tidak mengubah hukum. Pelacur je pelanggan sepakat tu. Ada kesepakatan tu. Para sajam. Itu. Tak kesepakatannya tu. Tapi apakah bisa mengubah jadi ibadah itu? Jadi boleh? Ya tidaklah. Dalam maksiat sepakat tetap maksiat. Maksiat. Kan persoalan itu sudah hutang piutang yang cara begitu sudah riba itu. Yang kedua, kalau dia meninggal dunia, kata orang bank, lunas. Baik, siapa yang melunasi? Bukan orang bank itu Pak Ibu. Asuransi. Asuransi dari mana dapat uang? Orang banyak tu ditariknya tu. Nyukumpun satu tu. Asuransi mana punya uang dia? Tidak ada punya uang dia tu Pak. Asuransi tu piti orang ngambil tu. Lalu nyobain ke hutang awak. Dah gitu. Tu makanya asuransi banyak yang bermasalah Pak Ibu. Coba cari asuransi mana tidak bermasalah Pak Ibu. Sagadang-gadang asuransi bermasalah. Coba jadi asuransi awak kemana? Bumi Putra, Jiwasraya, Asabri, Prudensial. Tidak ada masalah sadonya ya. Karena itu persoalan di situ. Ya. Nah, kada itu tidak usah. Ibu bau utang bayi je piti awak aman. Besok orang tu cari cik-cik akhirnya tu ni yang anggota asuransi tu. Pak, dulu hamba berhutang, apa bayar dulu mak lepas halalkan tu. Ndak lah caknya. Kan jadi masalah tu. Bayi salah je piti awak. Karena alaliyat ma'akhazat hutang dibayar dengan tangan yang berhutang tu kaidahnya. Nah, tapi kalau apa mau begitu nanti di akhirat ya selesaikanlah. Ya kalau layaman selama ini dapat ke alam barzakh kodak digantung-gantung siapa tahu ni. Ya.
Ya Pak. Gaji, pensiun. Ya kalau pensiun apa itu kan apa tanggungan negara, balas jasa negara atas pengabdian apa? Hadiah namanya tuh. Itu boleh Pak. Ya, hadiah. Nyo mengabdi ke negara, nyo digaji hanya untuk makan selama-lamanya. Makanya pegawai negeri dulu kan tak ada kayu loh Pak. Mana ada kayu Pak? Oke, ini salah sertifikasi lah kayu Pak. Ya. Dulu aku kuliah Pak di Yayan dulu tahun 99 aku mulai masuk kuliah Pak. Itu di kampus Yayan dulu tuh ndak ada oto tagak loh kecuali oto dinasnya. Ya dah Pak. Honda ndak ada loh Pak, Vespa saya baca cik-cik lah nya perfakultasnya. Dosen kok naik angkot sedonyo, naik bus kota. Ya dah betul dulu. Sajak sertifikasi kalau payah jadi sampai parkir itu. Ya dah. Jadi negara dulu bagi gaji memang untuk makan saja. Alah pensiun juga hanya lah. Dia tak punya aset banyak lah mah. Dia lah mengabdi puluhan tahun, negara kasih ucapan terima kasih. Ini hadiah. Sampai mati kalian dijamin makannya. Itu boleh Pak, tidak masalah itu. Itu tidak asuransi namanya itu Pak. Itu terima kasih, hadiah. Boleh. Ya, tidak asuransi itu gaji pensiun itu. Silakan Ibu. Ya. Tidak ada. Kalau dalam Nabi, kalau hadis Nabi, Al-Quran itu jampi. Kalau dia dijadikan jampi, minta upah lah. Jadi mengobat itu dengan Al-Quran boleh. Kayak ruqyah itu boleh. Cuman mandi dengan daun bidara untuk pengobatan, tuh saya belum menemukan hadisnya. Tapi daun bidara itu memang punya keistimewaan. Itu kenapa di sorga nanti dikembalikan bidara itu ada di sana. Fi sidrim mamdud wa talhim mandud, ya, wa zillim mamdud. Itu di Al-Waqiah kan. Besok daun bidara itu sidir tuh di sorga banyak, tapi tidak berduri lagi. Setiap duri itu diganti buah, dan setiap duri itu diganti dengan buah. Yang buah itu ada yang dimakan, ada yang jadi lemari kain. Karena buah bidara itu, dah buah di sorga itu Ibu kalkilal sekadang gunung buahnya Ibu. Jadi buah bidara itu sekadang gunung Ibu. Ya tuh. Ini sekadang gunung Pak. Kita gunung Merapi itu buahnya Pak. Ya kan? Karena bidara itu satu naungan cabangnya itu 100 tahun perjalanan. Bidara itu Ibu gadangnya di sorga itu satu pohon bidara. Kan banyak cabang tuh. Satu cabang bidara ini di bawahnya 100 tahun perjalanan dengan kendaraan. Satu cabang begitu pula. Merau gadang bidara itu cip bidara itu makanya wazillim mamdud, naungannya begitu panjang. Nah, daun bidara itu nanti cabang-cabangnya mendakik ke Ibu. Dan buka itu ada pakaian 70 pasang setiap buah itu, dan Ibu tinggal tunjuk saja. Yang pakaian itu masing-masing serasi dari mulai jilbab sampai ke tas sampai sepatu matching. Sebab Tuhan kau tahu juga kebutuhan ibu kau kalau berpakaian harus matching. Maka setiap daunnya, setiap buah bidara itu ada di situ langkuk jo cincinnya, jo galangnya, jo antiangnya, jo cukui dan matching. 70 pasang cik buah itu Ibu. Yang besok berganti lain. Jadi Ibu sehari itu mengganti baju 70 kali. Ibu tak boleh Ibu kini. Ibu kau di rumah sekarang sekali ganti bajunya. Ya dah, itu pun daster lah cabik katiak bagai. Itu dah ada daster cabik katiak di surga tu Ibu. Ibu jadi daster cabik katiak di surga tu. Tak kado lah. Ya dah. Ya memang masalah ya. Ibu cari saya besok. Jadi ibadah banyak-banyak lo. Ya dah. Maka mati cari beko.
Begitulah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.